Salam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk menambah amal-amal ibadah kita. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan salat maghrib yang merupakan ibadah yang besar, dan nikmat yang lainnya yang telah Allah berikan pada kita, baik nikmat dunia kita dan juga nikmat akhirat kita. Alhamdulillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar radio Darussalam dimanapun berada, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu seputar etika muslim ketika makan dan minum. Pertemuan ini adalah pertemuan kedua dengan tema ini. Yang sebelumnya kita telah membahas bagaimana seorang muslim ketika sebelum makan harus memilih makanan yang baik, makanan yang halal, yang bermanfaat untuk tubuhnya, dan juga zatnya halal dan juga didapatkan dari cara yang halal. Kemudian diniatkan makan untuk menguatkan diri dalam beribadah pada Allah. Kemudian tidak lupa mencuci tangan, kemudian memperhatikan adab dalam etika kita sebelum makan, yaitu hendaklah kita tawaduk, baik duduk kita ketika makan, kemudian ridho ketika kita mendapatkan makanan apa saja, baik mungkin makanan tersebut adalah makanan yang murah, atau makanan yang sering kita makan, atau makanan yang sepele, tetap kita syukuri, karena ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perhatikan juga, apabila kita tidak menginginkan makanan tersebut, maka jangan kita makan, dan kita tidak boleh mencelah makanan. Kemudian ketika kita makan, maka jangan lupa kita membaca basmalah, yaitu bismillah. Dan ini banyak sekali dalil-dalil yang menerangkan tentang hadis ini, yaitu dengan ucapan bismillah. Kemudian setelahnya kita mengucapkan doa sebagaimana yang diajarkan Nabi, alhamdulillahilladzi at'amani hada warzaqnihi min ghairin haulin minni wala quwwatin. Kemudian apabila kita makan, maka makanlah dengan menggunakan jari tangan. Apabila bisa sedikit menggunakan jari tangan, maka gunakanlah sedikit. Dan Rasulullah menggunakan 3 jarinya, dan juga jarinya jari kanan, jangan jari kiri, Maka jari kiri tidak untuk makan. Baik kita memegang gorengan atau memegang cabenya, atau memegang sesuatu minuman, tangan kanan memegang makanan, tangan kiri memegang minum. Ini tidak diperbolehkan. Kalau kita mau makan, maka peganglah bakwannya dengan tangan kanan. Kemudian kalau mau makan cabenya, pakai dengan tangan kanan, Tangan kiri tidak perlu dipakai apabila kita sedang makan. Begitu juga dengan minum, gunakan tangan kanan juga, karena syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri, dan kita diperintahkan Nabi untuk makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan. Kemudian apabila kita makan, maka kunyahlah makanan dengan cara yang baik, jangan langsung ditelan makanannya.
ya kita kunyah dengan mungkin agar makanan tersebut ya sampai hancur, kemudian mudah untuk diproses di dalam lambung kita, ya, sehingga memudahkan lambung bekerja, dan ini insyaallah lebih menyehatkan, ya. Kemudian apabila ada makanan yang jatuh, ya, maka jangan langsung dibuang. Apabila bisa dipungut-pungut, ya, kemudian bersihkan yang kotornya, karena sekali lagi makanan itu datangnya dari Allah. Rezeki boleh kita katakan, ya, sekarang kita banyak sekali makanan kita, ya, sepotong jatuh, ya, tidak berharga bagi kita. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita yang saat ini sedang perang, ya, atau yang sedang dijajah, ya, seperti saudara kita yang ada di Palestina. Mereka untuk makan ini sangat sulit sekali, bahkan berhari-hari kadang-kadang tidak makan. Yang dulunya mereka sangat kenyang, sebagaimana kita kenyang pada hari ini, dan mereka sekarang, ya, sulit mendapatkan makan. Maka oleh sebab itu, apabila ada makanan yang jatuh dan itu masih bisa dibersihkan, maka bersihkan. Kecuali makanan yang lembek yang tidak bisa dibersihkan, ketika jatuh ya sudah, ya, kita kasihkan mungkin ke hewan yang membutuhkan makanan, ya, karena tidak boleh kita biarkan makanan tersebut, sebagaimana hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, wala yada'ha lisyaitan, jangan kamu tinggalkan makanan tersebut untuk syaitan. Kemudian makan tidak boleh dengan makanan yang panas, terlalu panas, atau dingin, terlalu dingin, ya, sehingga memudaratkan, ya, mulut kita atau lidah kita, ya, atau akan berdampak buruk pada kesehatan kita karena kita makan terlalu panas, ya. Maka makanan tidak boleh ditiup, ya. Makanan apabila panas, ya, boleh dikipas, tidak boleh ditiup dengan mulut kita, ya, karena hawa yang keluar dari mulut kita, ini mengandung sesuatu yang tidak baik, ya, untuk makanan yang ditiup. Makanya dalam syariat kita, di antara hikmahnya apa yang kita sebutkan tadi, syariat kita melarang, ya, untuk meniup makanan, meniup minuman, ya, baik makanan tersebut panas atau makanan tersebut dingin, tidak boleh ditiup, ya. Dan ini kebiasaan kadang-kadang ibu-ibu, ya, yang menyuapi anak-anaknya. Ketika menyuapi anaknya, makan tersebut panas, ditiupnya dengan mulutnya, dan ini tidak benar, ya. Sebaiknya makan tersebut didinginkan dengan kipas, ya, tidak ditiup langsung. Kemudian makan secukupnya, jangan sampai kita terlalu kenyang, atau bahasa kita itu senap, ya, perut kita itu senap karena terlalu banyak isi makanan atau terlalu banyak isi minuman, ya, sehingga menyusahkan kita untuk berjalan, menyusahkan kita untuk beribadah, dan ini tidak baik. Dalam hadis beliau, ma mala'a adamiyyu wi'an syarran min batnihi, tidak ada tempat yang paling buruk untuk diisi oleh manusia daripada perutnya. Maka kata Nabi SAW, ya, cukup bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang belakangnya, ya. Kalau tidak mampu beberapa suap, maka bagi perutnya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Nah, ini yang diajarkan dalam syariat kita. Tidak boleh kita makan terlalu berlebihan dan minum terlalu berlebihan, dan ini akan memudaratkan kita. Dan sekali lagi ingat, ya, tujuan kita makan untuk menguatkan diri kita agar dapat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, bukan membuat diri kita ngantuk, ya, atau malas beribadah gara-gara banyak makan dan banyak minum. Nah, sampai sana, ya, kajian kita pekan kemarin, dan malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, poin berikutnya, yaitu adab yang ke-8 etika kita ketika makan, yaitu menyuguhkan makanan dan minuman kepada orang yang lebih tua apabila di suatu majelis, ya, atau suatu pertemuan. Ya, jangan kita menjadi orang yang tidak tahu adab. Ada yang lebih tua,
baik dari tua usianya maupun tua kemuliaannya, ya, atau sesuatu yang dituakan oleh orang, ya, atau ketua kita dan semisalnya, maka kita pakai adab kita. Jangan kita dahului. Kita biarkan orang-orang tua, orang-orang yang mulia dari kita, ya, untuk mengambil makanan terlebih dahulu. Ya, dari sini saja kita kelihatan bahwasanya kita ini kurang beradabnya. Ya, makan kita sembarangan. Kita tidak peduli lagi, yang penting kita makan. Maka sekali lagi, ya, para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada, agama kita ini sudah sangat sempurna sekali dan saling menghargai, ya, satu dengan yang lainnya. Maka janganlah kita menyelisihi agama kita. Dan ini telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kabbir, kabbir. Ya, dahulukan yang tua, dahulukan yang tertua. Artinya yang lebih tua ini dahulukan untuk makan. Yang muda ngalah dulu. Ini kebiasaan yang tidak baik, ya, kalau makanan itu berebut di suatu majelis, ya, yang posisinya mungkin lagi ramai, ya, makanannya tidak banyak mungkin, ya. Akhirnya orang-orang berebut, maka tidak bagus seperti ini. Dulukan orang yang lebih mulia dari kita. Ya, dulukan orang yang lebih tua dari kita. Ya, dan ini insyaallah kita apabila melaksanakan salah satu adab ini disebut orang yang beradab, ya. Dan banyak sekali nanti dampak kebaikan yang akan kita dapatkan dari mendahulukan orang-orang yang lebih tua. Ya. Kemudian ada berikutnya di antaranya, ya, di samping mendahulukan orang yang lebih tua, kita juga mendahulukan orang yang di sebelah kanan kita. Ya, kalau seandainya kita ini berkelompok kemudian membuat lingkaran, ya, dan mungkin gilirannya awalnya mungkin di kita, maka kita persilahkan atau kita berikan makanan selanjutnya untuk orang yang di sebelah kanan kita, jangan yang sebelah kiri kita. Ya, kemudian setelahnya sebelah kanannya lagi, sebelah kanan, sampai memutar ke sebelah kiri kita terakhir. Nah, ini telah disabdakan juga oleh Rasulullah SAW, al-aiman fal-aiman, yaitu dahulukan yang kanan terlebih dahulu, lalu yang berikutnya lagi, ya, sampailah giliran yang paling sebelah kiri kita. Kemudian tambahan juga, ya, dalam mendahulukan atau menyuguhkan makanan dan minuman kepada orang yang ada di suatu majelis, maka orang yang memberikan minuman atau yang menuangkan minuman, dalam hal ini seperti panitia, ya, atau dia itu orang yang bertanggung jawab, ya, memberikan atau menyalurkan makanan dan minuman, maka orang seperti ini yang paling akhir, ya, mendapatkan giliran makan dan giliran minum. Dan kebiasaan yang buruk, lalu panitianya mengamankan, sehingga masih banyak orang yang lebih berhak, ya, untuk makan dan untuk minum, ya, mereka tidak dapat. Malah panitianya yang banyak menyimpan, dan ini tidak benar. Ini tidak benar. Nabi SAW bersabda, "Saqil qaum akhiruhum", yakni syurban. Orang yang memberikan minuman kepada orang banyak, maka dia yang paling akhir, yaitu paling akhir minum. Jangan dia sudah jatahi bagian dirinya, dia sudah ambil beberapa, mungkin cup atau beberapa cangkir atau beberapa, ya, liter, sudah diamankannya. Kemudian orang-orang yang berhak mendapatkan jatah makan dan minum akhirnya kehabisan, sementara panitia sudah aman. Dan ini tidak benar. Kalau dia mau jadi panitia, maka dia harus siap, ya, kehabisan. Kalau dia mau jadi panitia, maka dia siap makan dan minumnya di akhir. Dahulukan orang-orang, ya, yang dia suguhi makanan. Nah, ini penting sekali, ya, karena banyak sekali kita lihat panitia-panitia yang tidak amanah, sehingga mereka menyisihkan makanan dan minuman, menyebabkan jamaah, ya, terutama ketika
bulan Ramadan, ya, buka bersama dan semisalnya, banyak sekali panitia yang melakukan berbuat seperti ini. Maka sekali lagi kita rubah, ya, seperti ini tidak benar dan ini termasuk kecurangan, ya, termasuk kecurangan dan tidak amanah kepada masyarakat yang menitipkan amanah tersebut. Kemudian adab yang berikutnya, adab yang ke-9, etika kita ketika makan dan minum. Yaitu tidak membuat rekan, ya, atau orang yang menjamu kita selalu mengatakan makanlah, ayo makan. Nah, ini tidak benar seperti itu, ya. Artinya ketika kita bertamu, ya, atau kita diundangnya makan, ya, di suatu tempat, nah, kemudian sudah diberinya kata-kata, ya, sudah disuruhnya kita, sudah diperintahnya kita, ayo makan, silakan makan. Dan ini kalau bisa yang seperti ini jangan berulang-ulang disampaikan oleh orang yang menjamu. Jangan berulang-ulang disampaikan oleh orang yang mengundang kita. Maka cukup sekali saja, ya, katanya ayo makan. Ya, maka kita makan dengan adab-adab yang harus kita perhatikan, ya. Jangan juga kita tidak memperhatikan adab, ya, kita makan. Jangan sampai dia menyuruh kita berkali-kali, ya. Maka ketika ada perintah seperti itu, maka mulailah makan dengan menggunakan adab-adab yang baik, ya. Sebab yang demikian ini, yaitu kalau seandainya dia selalu menyuruh orang, ya, atau yang menjamu tadi selalu mengatakan makan, maka ini akan menyusahkan tuan rumah, ya, itu. Kemudian tuan rumah juga nanti akan ada perasaan, ya, tidak enak, ya, atau nanti timbul perasaan ria karena nanti dianggap orang yang baik dan semisalnya. Maka sekali lagi kaum muslimin, para pendengar di Darussalam dimanapun berada, termasuk etika kita ketika kita diundang di suatu tempat atau di rumah seseorang, ketika diperintahkannya makanlah, ya, maka makanlah dengan adab-adab yang baik. Jangan ditunda-tunda lagi sampai dia mengatakan 10 kali baru kita makan. Nah, ini tidak benar, ya, ini tidak benar karena dia mengundang kita untuk makan. Ya, ketika dia suruh kita untuk minum, maka minum. Dan ketika dia belum suruh kita untuk makan dan minum, ya, maka jangan dimulai. Ini kebalik kadang-kadang, ya. Tidak disuruh makan dan minum, baru disuguhinya belum siap makanan tuh, ya, disuguhi masih ngambil lagi dia. Kita sudah ngambil makanan, sudah ngambil minuman, sudah istilahnya wah seperti orang rakus. Wah, ini tidak benar juga. Tunggu, sabar. Nah, ketika dia katakan, ayo Pak, silakan Pak, dicicip. Nah, maka makanlah, ya, makanlah dengan adab-adab yang bagus. Jangan sampai dia menyuruh. Ya, ada juga yang sampai menyuruh 10 kali baru makan. Makanlah. Diam saja. Ayo makan. Iya Pak, ya. Makanlah, iya Pak. Sampai 10 kali. Ini merepotkan tuan rumah, namanya seperti ini. Ini malu-malu kucing namanya, ya. Ujung-ujungnya habis juga dimakannya. Iya. Nah, jadi ini etika kita, ya. Jangan sampai kita kebalik, ketika kita disuruhnya baru makan. Belum disuruhnya jangan dimakan dulu. Mungkin dia nunggu sesuatu, ya, atau masih ada makanan di dalam yang ingin dia suguhkan lagi. Maka tunggu, sabar. Ya, jadi kita tidak boleh kita cepat mendahului tuan rumah dan tidak boleh juga kita melambat-lambatkan, ya, sehingga tuan rumah harus susah payah menyuruh kita makan berulang-ulang baru kita makan. Kemudian adab yang berikutnya, etika kita ketika kita makan dan minum, ya, hendaklah kita bersikap baik terhadap rekan kita, ya, di saat makan. Jangan makan melebihi rekan-rekan kita, apalagi makan tersebut ditraktir seseorang. Ini kebiasaan yang buruk sekali. Udah tahu dia ditraktir. Kalau ditraktir tahu diri kita. Ya, pesan makanan yang jangan yang mahal. Kadang-kadang kita pesan makanan lebih mahal daripada yang mentraktir. Yang mentraktir makannya dia pesannya nasi yang biasa seandainya. Ya, nasi ayam katanya. Ini kan standar. Yang ditraktir
Pesanlah kata yang mentraktir. Wah, dia nasi rendang, ya, nasi udang, ya, nasi campur ini, campur itu. Minumnya apa? Yang mengundang dia minum mungkin air teh, air jeruk, ya, atau kadang-kadang dia pesan air putih saja. Ah, yang diundang ini, yang ditraktir ini, mesen apa? Jus ini, jus itu, jus duren, ya. Ini orang yang tidak tahu tata krama namanya. Maka bersikap lembut, bersikap lunak, ya, bersikap baik terhadap rekan kita di saat kita makan. Jangan makan lebih banyak daripada rekan kita. Ya, kemudian kalau ditraktir jangan makan yang menyulitkan dia untuk bayar. Ya, maka makanlah kita yang sederhana. Kalau kita kurang nanti. Kalau kita pengen apa yang ingin kita makan nanti. Ini jangan ajian mumpung. Mumpung ditraktir orang, pesenlah yang enak-enak. Ini tidak ada adab namanya. Ya. Kalau kita mau makan yang selera kita nanti, kita makan sendiri. Ketika ditraktir maka lihat yang mentraktir ini dia makan apa. Ya. Kalau dia makan yang biasa, jangan menyulitkan dia. Makan yang biasa juga. Atau sama. Dia pesan ayam sana. Ah, saya sama, saya pesan ayam juga. Ya. Minumnya apa? Ya, tanya dia minum apa. Kalau dia minum air putih sama, saya putih juga. Ya, pagi tadi saya sudah minum teh, ya, atau sudah minum air manis dan semisalnya. Jadi air putih saja ini cukup. Nah, seperti itu. Ini adab yang baik. Ya. Ini masya Allah ya. Yang dia katanya sudah pengajian, yang dia katanya jenggotnya udah panjang, sudah mengamalkan banyak sunnah. Namun dalam masalah ini banyak sekali yang tidak paham. Ya, ajian mumpung yang parah lagi ketika ditraktir bungkus juga dia untuk di rumah. Allahu Akbar. Ya. Iya. Boleh bungkus tak? Allahu Akbar. Yang seperti Anda orang yang tidak tahu malu, tidak ada adab, ya. Orang seperti ini orang yang tidak baik. Ya, jadi kita seorang muslim harus menjunjung tinggi adab-adab yang baik, etika-etika yang baik sehingga kita bermanfaat. Walaupun kita diundang orang, kita bermanfaat, tidak menyulitkan orang. Orang senang mengundang kita. Ya, orang yang seperti tadi, ya, kalau dia diundang makannya yang paling enak melebihi orang yang mengundang, ya, minumnya juga seperti itu, tambah bungkus lagi. Nah, ini orang ini pasti ditandai. Ya, besok tidak akan lagi dia diundang. Kalau ada undangan-undangan, tidak usah ajak lagi dia. Apa? Nyusahin. Ya. Nah. Kemudian adab yang berikutnya, ketika kita makan, maka tidak boleh kita memandang orang yang makan. Ya, teman kita lagi makan, kita lihati, dia makan kayak gitu. Ini tidak benar. Kita makan, tundukkan pandangan kita. Jangan kita melihat dia makan atau lihat saja ya tempat yang lain. Jangan kita lihat dia makan sehingga bola mata kita ini selalu pandangannya mengarah ke teman kita yang sedang makan. Akhirnya apa? Ya, orang yang makan akan malu. Ya, dan ini tidak benar. Tidak baik seperti ini, ya. Jadi kita harus menjaga benar adab-adab yang baik. Kalau kita makan jangan pandangi. Apalagi kita tuan rumah, ya. Ketika kita menyuguhkan makanan, jangan dipandangi ketika dia ngambil makanan. Tidak usah dilihati dia ngambil seberapa besarnya, berapa banyaknya. Malu tamunya. Biarin dia ngambil. Kita seolah-olah kita nyuguhkan minuman, ya, atau kita pura-pura ngambil yang lain. Biar dia leluasa. Ini mata kita melihat terus, ya, dia ngambil apa. Kemudian makannya dia. Ya, maka malu yang seperti ini. Ya, ini tidak benar. Jadi sekali lagi etika-etika seperti ini, etika ini harus kita junjung tinggi. Kita harus menjadi orang yang paling beradab. Baik kita sebagai tuan rumah maupun kita orang yang diundang, ya, atau tamu. Ya, jadi sekali lagi adab kita, ya, tidak boleh kita memandang orang yang sedang makan. Tidak usah dipelototi. Ya, apalagi dihitung. Ada 2 dia. Ada 3 dia. Saya baru 1, ya. Cepat sekali dia makan. Ini tidak bagus, ya. Adab seperti ini tidak boleh. Jadi tidak boleh dihitung teman yang makan, tidak boleh dilihati, ya. Biarin saja dia, ya, biarkan saja dia. Nah.
Kemudian adab yang berikutnya, adab yang ke-12 ya. Apabila kita makan bersama teman-teman, ya, maka tidak boleh kita membuat orang lain merasa jijik. Ya, bagaimana caranya? Mungkin mengacak-ngacak tempat makan. Ya, kalau kita makan rame-rame, mungkin kita habis makan pakai tangan ini ya. Kita habis makan, menyuapkan makan di tangan. Kita nggak mau ngambil lauk, jangan pakai tangan kita. Nanti ada orang yang merasa tidak berkenan ya dengan tangan baru masuk mulut katanya ya. Kemudian mengambil lauk dengan tangannya sendiri, pakai sendoknya. Ya, atau sesuatu yang membuat orang lain tidak merasa jijik dengan kita. Atau sambil mungkin sambil berludah ya, atau ingusnya mungkin meler, maka izin dulu ke belakang, buang ingus ini sampai nyedot ingus mungkin. Allahu Akbar ya, makan bersama-sama satu nampan ya, sambil ingusnya dari ingus, Allahu Akbar. Yang seperti ini tentu akan membuat orang lain merasa jijik ya. Izin dulu, dia takut mungkin izin, kalau izin nasinya habis katanya, mungkin gitu. Nggak masalah, jangan sampai membuat orang jijik. Atau dia sengaja supaya orang lain cepat mengakhiri makan sehingga dia bisa makan banyak. Ini tidak baik ya. Ini tidak baik. Ini tidak boleh yang seperti ini. Ini menyusahkan ya. Ini mengganggu muslim ya, sementara kita tidak boleh mengganggu muslim. Jadi perhatikan adab seperti ini, perhatikan saja ya. Atau dia mencongkel gigi ya, lagi makan mungkin dia nyangkut dicongkelnya, atau dia lagi ketulangan mungkin ya, dicongkelnya jauh, silakan ke belakang sana, jangan di depan makanan bersama teman-teman yang lagi makan. Jaga perasaan orang ya, jangan sampai kita suatu kaum seperti tidak diajarkan Rasul, padahal Rasulullah telah mengajarkan banyak sekali ya etika-etika, dan beliau adalah suri tauladan kita yang baik, dan beliau orang yang sangat mulia, berakhlak, beretika yang mulia insyaallah. Kemudian di antaranya juga ya, tidak membuat orang lain merasa jijik ketika makan dengan kita, yaitu tidak berkata kotor ya. Kadang-kadang lagi makan sama-sama satu nampan, ceritanya cerita WC ya. Cerita saya tadi sakit perut pagi tadi, mencret-mencret. Allahu Akbar. Orang lagi makan dia cerita mencret-mencret. Ini sesuatu yang menjijikkan dan ini tidak bagus ya. Ini tidak bagus. Iya, ini bisa mengganggu orang lain. Sementara dalam agama kita mengganggu orang lain itu adalah perbuatan dosa. Ya, jadi jadikan momen bertemunya kita, berkumpul kita, silaturahmi kita, makan bersama itu ya menjadi momen yang sangat berpengaruh ya, sehingga melekatkan lagi hubungan, menguatkan lagi persaudaraan. Jangan sampai merenggangkan, bahkan mungkin besok nama kita dicoret dari daftar teman. Besok kalau ada acara seperti itu jangan diundang dia. Ngapa? Saya jijik sekali dia datang. Kenapa? Dia makan, masak lagi makan, dia cerita WC, cerita ini, cerita sakit perut ya. Atau dia lagi makan, masak ngorek-ngorek ini hidung ya. Atau dia mencongkel-congkel gigi kayak gitu ya. Atau dia lagi makan tapi mulutnya terbuka ya sambil bicara sehingga nasi yang ada di mulut keluar lagi dikit. Wah, ini sungguh ya menjijikkan yang seperti ini. Jadi sekali lagi para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada, perhatikan ya etika-etika kita ketika kita makan, sehingga teman kita akan merasa nyaman makan dengan kita ya. Seperti itu. Kemudian adab berikutnya, adab yang ke-13, apabila kita makan bersama orang miskin, bersama orang fakir ya, maka dulukan mereka, kenyangkan mereka ya. Jangan sampai kita ya yang dahuluan, kita yang kenyang terlebih dahulu, atau kita malah tidak memberikan bagian yang enak-enak kepada orang fakir dan orang miskin ya. Sementara kita sudah pernah mendengarnya seburuk-buruk undangan atau walimah itu, yaitu walimah yang diundang hanya orang-orang kaya, sementara orang miskin, orang fakir tidak diundang
Padahal orang fakir, orang miskin butuh makanan. Orang kaya tidak butuh lagi makanan, dia biasa makan yang enak-enak. Maka yang seperti ini kata Nabi SAW, inilah seburuk-buruk walimah, seburuk-buruk undangan makan. Maka sekali lagi dalam agama kita, dulu kan orang yang membutuhkan. Kalau dia fakir, dia miskin, mungkin jarang makanan yang enak, biarlah dia dulu, biarlah. Ya, kita tidak makan tidak masalah. Ya, seperti itu. Dulu kan dia. Ya, mungkin dia tidak terbiasa makan yang enak-enak. Kita sudah sering makan yang enak, dulu kan dia. Ya, ini seperti ini adabnya apabila kita makan bersama orang fakir dan orang miskin. Sebagaimana Nabi SAW, beliau ketika diundang bersama orang fakir, orang miskin, beliau makan. Ya, dan kita juga jangan merasa jijik makan dengan orang miskin, orang fakir, atau kita enggan makan bersama mereka karena tidak selevel, ini tidak boleh. Ya, dan ini menyebabkan diri kita semakin sombong. Maka sekali lagi, apabila kita makan dan minum bersama orang fakir dan miskin, ya dahulukan mereka. Ya, kita utamakan mereka, dulukan mereka makan, kenyangkan mereka, kemudian hargai mereka, dan kita tidak boleh enggan makan bersama mereka. Karena apabila kita enggan makan bersama orang-orang miskin, maka sifat sombong kita akan semakin besar, dan kita dilarang untuk berbuat sombong. Kaum muslimin para pendengar radio Darussalam dimanapun berada, yang berikutnya adalah adab sesudah makan. Ya, adab ketika makan sudah kita bahas, ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, sekarang kita bahas yaitu adab sesudah makan. Adab sesudah makan yang pastinya jangan makan terlalu kenyang. Ya. Jangan makan terlalu kenyang walaupun makanan tersebut banyak. Ya, kata kita nanti, wah ini sayang, mubazir. Ya tidak masalah, dibungkus ya. Atau berikan kepada orang yang butuh, atau ajak orang lain, sehingga makanan kita, makanya kata Nabi SAW, makanan satu orang itu cukup untuk 2 orang. Itu. Kalau muslim seperti itu. Kalau orang kafir, maka cukup untuk 1. Ya. Makanan kadang-kadang 2 cukup untuk 1 atau lebih malah. Kalau muslim, makanan 1 bisa untuk 2. Makanan 2 bisa untuk orang 4. Itu. Ini seorang muslim. Ya. Karena muslim sekali lagi dia makan untuk menegakkan tulangnya. Ya, sehingga dia bisa bekerja, bisa beribadah. Bukan untuk membesarkan perut. Ya. Jadi muslim sekali lagi makan tidak boleh terlalu kenyang. Ingat ya, yang paling buruk untuk diisi itu adalah perut. Ya. Dan kita diperintahkan Nabi kita ya, untuk makan itu kalau tidak bisa beberapa suap, maka sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Itu yang kita isi di dalam perut kita. Artinya ada rongga untuk kita bernapas sehingga tidak sesak. Ya, ketika kita bernapas kalau makan terlalu kenyang. Baik ketika kita berpuasa, ya kalau kita lagi berbuka mungkin sangat lapar, sangat haus, jaga perut kita, jangan sampai perut kita melebihi batasnya. Ya, minum kita biasanya minum mungkin 1 cangkir atau 2 cangkir, ini minum sampai 4 cangkir. Ya, belum esnya lagi, ya belum kolaknya lagi, maka batasi, ya batasi. Kemudian adab sesudah makan yang berikutnya, yang kedua adalah menjilat tangan. Ya, ingat apa yang kita jilat, yaitu ujung-ujung tangan kita, ujung-ujung jari kita. Karena kita makan itu menggunakan jari, kita makan menggunakan 3 jari, ya, bukan menggunakan telapak tangan. Ingat, makan tidak menggunakan telapak tangan. Ya, sebagaimana kita lihat mungkin di televisi, di YouTube, orang makan sampai memenuhi telapak tangan, kemudian memasukkan genggamannya ya ke mulutnya, ya genggaman yang besar. Ini tidak benar. Rasulullah menggunakan 3 jarinya. Ya, kalau kurang 3 jari mungkin pakai bantuan setengah jarinya. Ya, gitu. Jadi menggunakan suapan yang kecil sehingga makanan itu tidak kemana-mana, cuman di ujung-ujung situ aja. Dan ini kita jilat, yang seperti ini tidak menjijikkan. Tapi kalau kita gunakan sampai telapak tangan kita, sampai ke pangkal, ya pergelangan tangan kita, kemudian kita jilat semua, ini akan membuat orang lain merasa jijik. Ya, tidak benar juga. Kita salah mengamalkan sunnah.
Ya, kita salah dalam mengamalkan sunnah. Alasan kita mengamalkan sunnah karena menjilat. Iya, Rasulullah menjilat jari-jari beliau ujung-ujungnya. Ya, iya, karena yang beliau gunakan adalah 3 jari. Iya, tidak menggunakan telapak tangan. Kalau menggunakan telapak tangan wajar, ya, sampai ke pergelangan tangan nasinya. Maka di situ dijilat, dan ini dapat mengurangi nafsu makan orang yang ada di sekitar kita, atau ada orang lain yang merasa jijik. Nah, kemudian setelahnya baru kita cuci tangan kita. Jadi sebelum kita mencuci tangan, ya, kita jilat dulu, karena keberkahan itu tidak tahu kita di makanan yang mana, ya. Bisa jadi mungkin makanan yang tersisa di jari kita itulah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian termasuk juga adab setelah makan, yaitu memungut, ya, makanan yang terjatuh. Apabila masih bisa dibersihkan, ya bersihkan, kemudian makan. Kalau tidak bisa dibersihkan, maka berikan kepada yang bisa memakannya, seperti hewan atau ayam atau kucing, ya. Jangan kita tinggalkan untuk syaitan, karena bentuk syukur kita, ya, atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita berupa makanan, maka kita betul-betul memaksimalkan nikmat tersebut, ya, kita hargai nikmat tersebut. Kemudian adab setelah makan, hendaklah menggosok gigi. Ingat, menggosok gigi bukan di tempat makan tadi, ya, bukan di meja makan tadi kita gosok-gosok gigi, di belakang. Ya, baik dengan jari kita, kalau seandainya kita tidak membawa sikat gigi atau tidak membawa siwak, ya, kita sikat dengan jari-jari kita di belakang, ya, bukan di meja makan. Ini keliru, ya, atau kita mencongkel seandainya, itu jangan di meja makan, di belakang, sambil kita berkumur, ya, kita bersihkan gigi kita, mungkin ada bekas cabenya, ya, atau bekas dagingnya, ya, dan semisalnya, agar menjaga kebersihan gigi, ya, kebersihan mulut, ya, karena mulut untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk berbicara kepada teman-teman, ya, sehingga kalau kebersihannya terjaga, insyaallah, ya, akan bermanfaat banyak. Nah, ingat, bersihkannya tidak boleh, ya, di meja makan, bersihkan di belakang, di kamar mandi, ya, atau di tempat cuci tangan dan semisalnya. Perhatikan juga, cuci tangan kadang-kadang wastafel itu, ya, apabila kita makan di rumah makan, kadang-kadang tempat cuci tangan itu dekat dengan orang makan di sebelah kita. Nah, ini juga harus kita perhatikan, ya. Nah, jangan sampai kita mengganggu orang yang makan di sebelah kita. Nah, ini mungkin yang dapat disampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan kajiannya selesai sholat isya berjamaah, karena azan sudah masuk, ya, azan isya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya, kita lanjutkan kajian kita etika muslim ketika makan dan minum. Ketika kita sudah makan, maka atau sesudah makan, ya, adab sesudah makan, kita ulangi sedikit, makanlah, artinya berhenti makan sebelum kenyang, ya, karena perut, ya, bukan hanya untuk makanan saja. Perut ini untuk kita bernapas juga, karena di dalamnya ada pernapasan kita, ya, sehingga apabila perut terlalu kenyang, yang diisi adalah makanan dan minuman, maka akan menyulitkan kita baik bergerak, beraktivitas, ya, bahkan mungkin dapat memberikan dampak yang buruk, ya, pada kesehatan kita. Kemudian setelah makan, maka menjilat, ya, tangan kita atau jari kita, jari yang kita makan, ya. Sekali lagi, makan itu dengan tangan kanan, jadi tangan kiri tidak perlu ikut makan. Jadi yang kita jilat itu adalah jari-jari
yang tangan kanan. Kemudian mengambil makanan yang terjatuh apabila ada makanan yang terjatuh dan masih bisa dibersihkan, ya bersihkan, kemudian kita makan. Ya, kalau tidak bisa maka berikan kepada yang bisa memakannya seperti hewan-hewan, ya, ayam, kucing dan semisalnya. Kemudian setelah makan, ya hendaknya membersihkan gigi, ya, baik digosok giginya atau dengan jari-jari, ya, kemudian berkumur, ya. Sekali lagi perhatikan tempatnya, jangan di tempat kita makan, seperti mungkin berkumur-kumur membersihkan gigi kita di tempat kita makan yang di sana banyak manusia, banyak orang-orang yang sedang makan. Maka berkumurlah, ya, di tempat yang jauh atau di kamar mandi, ya, atau tempat yang jauh dari orang-orang yang sedang makan, karena dapat mengganggu orang, yang mengganggu selera orang, ya. Apabila kita mungkin berkumur membersihkan gigi kita, ya, di tengah-tengah mereka. Kemudian yang terakhir, adab sesudah makan ini, hendaklah memuji Allah sehabis makan dan minum. Nah, ini jangan lupa, ya. Habis makan, habis minum, jangan lupa itu semua pemberian Allah. Makan, minum, mudah bagi Allah untuk mencabut nikmatnya. Maka ketika kita diberikan makan dan minum, maka syukuri, bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita selesai makan atau minum. Di antaranya apabila Rasulullah setelah minum susu, ya, karena beliau suka dengan susu, ya, beliau berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami ini, dan berilah kami tambahan darinya, ya, dari rezeki ini, yaitu susu. Nah, ini yang dibaca Rasulullah SAW ketika beliau selesai meminum susu, menunjukkan begitu nikmatnya diberikan susu. Ya, banyak orang-orang yang tidak bisa minum susu. Bahkan teman kita di Palestina, saudara kita di sana, ya, mereka meminum air putih yang bersih yang bagus saja sulit, ya, apalagi minum susu, ya. Nah, ya, kita masya Allah, ya, kita kadang-kadang sering membeli susu, ya, sering minum susu. Kita doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna minhu, ya, berilah tambahan, ya, dari susu tersebut atau rezeki tersebut. Kemudian apabila kita mungkin selesai makan di tempat undangan makan atau ketika dijamu orang berbuka puasa, nah, ini ada juga, ya, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Aftara indakum shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Orang-orang berpuasa telah berbuka di rumahmu. Orang-orang soleh telah memakan makananmu, dan para malaikat telah mendoakanmu. Nah, ini dibaca, ya, karena termasuk sunnah juga, ya, mengundang orang untuk berbuka bersama, ya, karena ada pahala yang besar bagi mereka yang mengundang orang berbuka, ya, yaitu pahala orang yang berpuasa tadi akan dia dapatkan tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Ini luar biasa, ya. Maka perbanyaklah kita mengajak orang berbuka. Ya, kadang-kadang ada riwayat, ya, dari athar para sahabat, karena tidak memiliki makanan akhirnya dia mengundang orang, hanya disuguhkan minuman saja, ya. Ditunggu-tunggu tidak ada yang keluar, rupanya cuma minuman saja. Dia mengharapkan apa? Pahala. Bukan karena pelit, karena tidak ada makanan yang bisa disuguhkan, tapi dia pingin, ya, mengundang orang untuk berbuka di rumahnya, sehingga dia mendapatkan banyak pahala. Nah, ini keterbatasan, ya, rezeki yang mereka miliki, namun semangat mereka luar biasa. Nah, kalau kita rezekinya sudah melimpah tapi semangatnya tidak ada,
Dari sini mudah-mudahan ya ke depannya kita dapat menerapkan sunnah ini, yaitu mengundang orang untuk berbuka ya. Namun perhatikan lagi, kalau kita berbuka bersama ya, salat maghribnya itu tetap di masjid ya, kemudian salat isyaknya tetap di masjid. Jangan sampai ya, kita berbuka bersama di rumah kita, salatnya ya ditinggalkan atau malah tidak berjamaah ya ke masjid, dan berjamaah di rumah. Ini tidak benar. Jadi tetap di masjid untuk sholat berjamaah ya. Ya, sambil membaca doa, aftara indakum shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Telah berbuka ya orang-orang di rumahmu, orang-orang puasa ya. Telah berbuka di rumahmu, dan orang-orang yang baik, orang-orang soleh telah memakan makananmu. Ini luar biasa. Makanan kita dimakan oleh orang-orang yang soleh, pasti banyak pahalanya. Di samping pahala puasa tadi, pahala yang lain. Makanya mentraktir ini bagus sekali ya. Budaya mentraktir itu, ketika dia kenyang, kemudian dari kenyangnya ya dia bertenaga mencari nafkah atau beribadah, itu dapat pahala kita. Ya, karena sumbernya itu dari kita yang memberikannya makan. Ini luar biasa, pahala mentraktir itu luar biasa. Jadi perbanyaklah mentraktir teman-teman yang soleh ya, yang kita tahu dia itu beribadah pada Allah, rajin beribadah. Ini bagus sekali ya, bagus sekali. Kemudian banyak lagi ya yang diajarkan atau sesuai sunnah Nabi SAW. Seperti doa Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ini juga bisa dibaca. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ketika kita diberi makan ya oleh orang-orang, Allahumma barik lahum, ya Allah berkahi mereka, fima razaqtahum, dari apa yang telah engkau rezekikan kepada mereka, berkahi dari apa yang engkau berikan pada mereka. Ini luar biasa nih. Makanya orang soleh itu ketika diberi kebaikan dia balas, walaupun tidak bisa balas dengan hal yang serupa, dia balas dengan doa. Doa ini luar biasa. Allahumma barik lahum fima razaqtahum, ya Allah berkahilah mereka ya dari rezeki yang telah engkau berikan kepada mereka. Rezeki yang diberikan Allah kita doakan supaya diberkahi, luar biasa. Kemudian tambahnya lagi waghfir lahum warhamhum, dan ampunilah mereka. Ini apa kita tidak tertarik untuk mengundang ya atau mengajak orang-orang makan, orang-orang soleh? Doa mereka luar biasa. Waghfir lahum, ya Allah ampunilah mereka. Rezeki kita dimintakan agar diberkahi, kita juga didoakannya supaya diampuninya. Kemudian warhamhum, ya Allah rahmatilah mereka. Ini tiga ya doa yang dipanjatkan untuk orang yang telah berbuat kebaikan, yaitu mentraktir orang atau memberi makan orang. Ini kalau orang soleh. Kalau orang yang tidak soleh, tidak ada kata-kata dia. Bahkan, makannya tidak lemak tadi. Ya, inilah perbedaan antara orang yang soleh, orang yang berakhlak, dengan orang yang tidak soleh. Ya, bahkan mungkin dikatainnya kayak gitu aja mengundang. Ya, di rumah saya lebih bagus lagi, lebih enak lagi. Ya, atau dia digibahinya kita ya, dilihatnya keburukan kita dari segi makanannya atau dari segi tempatnya ya atau alat-alatnya, kemudian dibicarakannya, ejeknya di belakang kita. Ini perbedaan orang soleh dengan orang yang tidak soleh. Maka perbanyaklah mengundang orang soleh supaya dia mendoakan kita. Banyak sekali nanti kebaikan yang akan kita dapat. Di samping doa dia langsung, kemudian dia makan itu kan dia kenyang, kemudian mengeluarkan energi, ya dia cari nafkah, ya kemudian dia mungkin banyak sekali ya ibadah-ibadah yang dia kerjakan dari sumber tenaga yang kita telah berikan berupa makanan, maka pahala juga akan kembali ke kita. Ini perbedaan orang yang suka mentraktir atau orang yang suka menjamu tamu ya, atau mengundang makan, dengan orang yang tidak mengundang orang lain untuk makan atau mentraktir orang.
Ini perbedaannya. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.